Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan 6 ya untuk eh, mata kuliah kita tentang arsitektur komputer, di mana hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya di pertemuan 5 dengan tema yaitu input-output lanjutan. Oke, kita refresh kembali bahwa ada tiga komponen utama ya dalam sistem komputer. Di antaranya ada CPU sebagai otaknya komputer, kemudian ada memori sebagai media penyimpanan perintah, data, dan juga em, operasi. Terdiri dari memori primer dan juga sekunder. Kemudian ada peralatan masukan atau keluaran, yaitu input-output device, seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Untuk modul input-output, itu adalah komponen yang menjadi penghubung antara CPU atau memori dengan perangkat input-output atau perangkat periferal. Di mana fungsi utama dari input-output modul itu sebagai pengontrol perangkat input-output, sebagai buffering data atau penyimpanan sementara data, kemudian sebagai data error atau memastikan data yang dikirim itu rusak atau tidak, dan sebagai konversi data atau menyesuaikan format data antara perangkat dengan sistem. Sebagai contoh, di sini ada port USB, ada hard disk controller, dan juga ada network interface card atau NIC. Selanjutnya ada interrupt driven input output, di mana interrupt itu adalah berupa sinyal yang dikirim ke CPU untuk menghentikan sementara suatu proses yang sedang berjalan, agar CPU nanti bisa menangani kejadian yang lebih penting. Dan tujuan interrupt itu agar CPU nantinya tidak terus-menerus mengecek perangkat atau polling sehingga lebih efisien. Cara kerjanya nanti perangkat input-output itu akan mengirim sinyal interrupt ke CPU. Selanjutnya nanti CPU akan menghentikan sementara proses yang sedang berjalan. Selanjutnya CPU menjalankan interrupt service routine atau ISR. Dan setelah selesai nanti CPU akan mengembalikan eh, proses yang sebelumnya terhenti ya, akan dikerjakan kembali. Di sini untuk jenis-jenis interrupt itu ada hardware interrupt. Hardware, di mana interruptnya berasal dari perangkat keras. Contohnya keyboard, mouse, dan seterusnya. Kemudian ada software interrupt, yang mana gangguan atau interruptnya itu berasal dari program. Misalnya ada sistem operasi. Kemudian ada maskable interrupt, di mana interruptnya itu bisa diabaikan oleh CPU, dan mouse dan juga ada non-maskable interrupt. Tidak bisa diabaikan atau biasanya kondisinya darurat. Ini interrupt driven. Ilustrasi sederhananya adalah kita bayangkan CPU itu adalah orang yang bekerja. Kalau tanpa interrupt, dia akan terus bertanya, apakah sudah diselesaikan atau belum? Nanti akan terus bertanya, apakah pekerjaannya sudah selesai atau belum? Dan itu tidak efisien. Sedangkan kalau dengan adanya interrupt, itu nanti dia bekerja normal. Dia akan mengerjakan pekerjaannya sendiri, dan perangkat akan memberikan sinyal atau memberikan notif bahwa pekerjaan yang diberikan ke perangkat itu sudah siap. Jadi CPU nggak perlu nih bolak-balik tanya ya ke perangkat apakah sudah siap atau belum. Jadi seperti itu. Nah, di sini untuk teknik interrupt itu ada 4 macam ya. Yang pertama multiple interrupt line, software fault, daisy chain, dan arbitrasi bus. Untuk yang pertama multiple, multiple namanya multi berarti ada banyak ya. Yang banyak apa? Jalurnya. Di sini jalur atau salurannya
berjumlah banyak. Sehingga eh, setiap perangkat itu punya jalurnya sendiri-sendiri ke CPU. Sebagai contoh nih, keyboard punya jalurnya sendiri ke CPU. Scan punya jalurnya sendiri ke CPU. Kemudian ada monitor nanti punya jalurnya sendiri ke CPU dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu ada software poll, di mana CPU nanti akan ngecek satu persatu perangkat untuk mengetahui siapa yang meminta interrupt. Jadi cuma ada satu jalur dan perangkatnya banyak. Jadi nanti akan ditanya ini siapa yang minta interrupt. Kemudian yang ketiga ada daisy chain. Di sini perangkat itu disusun secara berantai atau berurut. Sebagai contoh ada komputer, ada scan, ada printer. Nanti disusun berurutan dan nanti akan diurutkan berdasarkan prioritas. Nanti perangkat yang paling dekat dengan CPU itu yang diprioritaskan terlebih dahulu. Kemudian arbitrasi itu kita CPU nanti bisa mengatur siapa yang boleh pakai jalur busnya. Jadi nanti CPU eh, akan memberikan atau menentukan ya siapa perangkat yang akan menggunakan jalur. Sebagai analogi nih, misalnya kita di jalan ada lampu lalu lintas. Nah, di situ akan ditentukan ya, nanti yang berwarna hijau itu yang akan jalan terlebih dahulu, yang merah nanti berhenti. Jadi seperti itu. Kemudian pengontrol interrupt Intel 8259A ini termasuk mengeluarkan chip 8259A sebagai interrupt arbiter pada mikroprosesor Intel 8086. Kemudian manajemen interupsi modul-modul input-output, di mana chip ini diprogram untuk menentukan prioritas modul input-output yang lebih dulu ditangani oleh CPU apabila ada permintaan interupsi secara bersamaan. Nah, untuk mode pada interrupt Intel 8259A itu ada fully nested. Fully nested itu berarti sudah diprioritaskan, sudah ditentukan dari prioritas pertama sampai ke-7. Dan ini harus urut dari IR0, IR2, IR1, IR2, dan seterusnya sampai IR7. Itu sudah ditentukan dari awal. Prioritasnya emang ini. Kemudian ada rotating. Ini modulnya nanti akan dilayani interupsinya jika menempati prioritas terendah. Jadi dirotasi, digilir, eh, diubah prioritasnya. Jadi sebagai contoh tadi IR0 itu kan prioritas pertama. Kemudian nanti akan turun, kemudian IR1 akan naik. Nanti akan bergiliran. Yang diprioritaskan itu bergiliran. Kemudian special mask itu eh, karena spesial, berarti ada perangkat yang bisa diaktifkan, ada yang dimatikan. Jadi CPU punya kendali untuk mematikan dan mengaktifkan prioritas dari interruptnya. Nah, di sini ada pemakaian pengontrol interupsi 8559A pada 8069, di mana di sini menunjukkan cara ya, cara perangkat luar itu terhubung ke CPU menggunakan interrupt dari controller 8559A. Tujuannya di sini supaya CPU bisa menangani banyak perangkat sekaligus tanpa ada kebingungan. Nah, sebagai contoh di sini perangkat luarnya kan ada 00 sampai 63. Berarti ada 63 perangkat luar. Nah, sebelah kiri ini ya. Ini isinya ada keyboard, ada mouse, ada printer, dan seterusnya. Di mana di gambar itu ada perangkat luar 00 sampai 63, berarti perangkat luarnya ada banyak, sehingga butuh adanya pengontrol interupsi, supaya CPU-nya nanti
tidak bingung kalau dikirim banyak data dari perangkat-perangkat ini. Kemudian ada slave 8259A. Slave itu anaknya, di mana setiap slave itu menangani beberapa perangkat, mulai dari IR0 sampai IR7. Jadi hanya ada 8 perangkat dari setiap slave. Kemudian master di sini itu pengendali utama. Dia yang menerima interupsi dari perangkat langsung atau menerima dari slave. Nanti dia yang akan mengatur siapa yang terlebih dahulu dilayani atau diprioritaskan. Kemudian yang paling kanan prosesor itu adalah CPU-nya. Di sini dia hanya menerima satu jalur saja. Jadi semua interrupt itu nanti akan dikumpulkan di sini, kemudian akan disaring di master dan baru dikirim hanya satu jalur saja ke CPU. Jadi cara kerja sederhananya atau step by step-nya adalah nanti perangkat-perangkat, misalnya keyboard, mouse, dan seterusnya itu akan mengirimkan data ke slave. Kemudian nanti lewat slave, dia akan mengirim kembali ke master, akan disaring, dan master akan memilih mana interrupt yang paling prioritas, paling penting. Nanti akan dikirim hanya satu jalur ke CPU. Selanjutnya CPU akan berhenti sebentar melayani interrupt dan kemudian melanjutkan pekerjaannya atau mengolah data. Oke, seperti itu. Selanjutnya, untuk Programmable Peripheral Interface Intel 8255A itu menggunakan input-output terprogram, interrupt driven input-output yang dirancang untuk keperluan mikroprosesor 8086. Dan modulnya itu ada 24 saluran antarmuka luar, terdiri dari 8 bit port A, 8 bit port B, 4 bit port CA, dan 4 bit port CB. Di mana saluran tersebut itu dapat diprogram dari mikroprosesor 8086 dengan berbagai macam mode dan konfigurasinya. Nah, di sini contoh gambaran blok dan layoutnya untuk Programmable Peripheral Interface ya. 8255 itu adalah modul input-output yang digunakan untuk menghubungkan CPU dengan perangkat luar. Untuk gambar sebelah kiri atau blok diagram, itu adalah ada bagian-bagiannya. Ada data bus yang terdiri dari 8 bit, itu sebagai jalur data antara CPU dan eh, mikroprosesor 8255 tadi. Bisa dikirim, bisa mengirim dan menerima data. Jadi ibaratnya seperti jalan tol untuk data. Kemudian ada data buffer. Data buffer di sini sebagai tempat penyimpanan sementara atau sebagai ruang tunggu. Kemudian control logic itu sebagai otaknya dari 8255, otaknya dari mikroprosesor. Dia mengatur read, write, reset, dan chip select. Jadi dia mengatur semuanya. Kemudian ada control register sebagai tempat penyimpanan perintah dari CPU dan menentukan mode kerja. Kemudian ada port ABCD. Port ABCD di sini digunakan untuk mengirim data ke perangkat atau menerima data. Selanjutnya yang sebelah kiri itu layout pin. Bentuk fisik kaki dari IC terdiri dari 40 pin. Kemudian port pinnya ada port A, ada port B, ada port C. Ini PA0, PA1 itu port A. Kemudian PB0, PB1 itu port B, PC0, PC1 dan seterusnya itu port C. Dan ini akan berhubungan langsung ke perangkat luar. Kemudian ada data bus, itu D0 sampai D7, itu jalur data ke CPU. Control pin
Itu ada read, ada write, ada reset, dan chip select. Kemudian ada address, itu A0, A1. Ini untuk menentukan port mana yang akan dipakai atau alamat tujuannya. Kemudian power, itu ada V sebagai listriknya. Kemudian cara kerja sederhananya, nanti CPU akan mengirim perintah ke mikroprosesor 8255. Kemudian kontrol logic nanti akan membaca perintah apakah eh, read, write, reset atau chip select. Kemudian data akan dikirim lewat port A, B, C. Kemudian nanti perangkat luar akan menerima dan mengirim data. Oke, seperti itu. Untuk modul input-output, ini tadi D0 sampai D7, itu ada 8 bus data, dua arah. Ini ya. Kemudian bus alamat, bus kontrolnya ada ini, ada read, write, reset, dan chip select. Di sini pun juga ada. Kemudian modul input-output PPI 8255. Pengaturan mode operasi pada register dilakukan oleh mikroprosesor. Mode 0 itu terdiri dari 3 port, berfungsi sebagai 3 port input-output 8 bit. Mode lainnya ada port A dan port B sebagai port input-output 8 bit, sedangkan port C sebagai pengontrol saluran port A dan port B. Kemudian interface keyboard dan display Intel 8255A. Di sini ada 82C55A. Ya, ini penghubung antara CPU dengan keyboard. Keyboard itu inputnya, port masukan, dan display atau output, port keluaran. Jadi yang atas ini input keyboardnya, yang bawah adalah output atau displaynya. Untuk yang keyboard, port masukannya adalah port A. Nih, ada A0 sampai A7. Nanti akan terhubung langsung ke keyboard. Digunakan untuk membaca tombol yang ditekan. Misalnya kalau ada R0, nanti sampai R5 itu adalah tombolnya. Shift Control itu adalah tombol khusus. Kemudian ada sinyal tambahan di port C. Di sini ada komunikasi tambahan yaitu data ready. Keyboard nanti akan bilang kalau datanya sudah siap. Ada acknowledgement. Nanti sistem akan menjawab, oke, diterima. Kemudian ada interrupt request. Nanti keyboard bisa mengirim. Artinya CPU ada tombol ditekan. CPU ada tombol ditekan, misalnya seperti itu. Kemudian yang bagian bawah, itu ada display. Port keluarannya ada B0 sampai B7. Digunakan untuk menampilkan angka atau huruf. Dan ada kontrol tampilan S0 sampai S5. Selanjutnya ada kontrol tambahan, data ready, acknowledgement, blanking atau matikan tampilan, dan clear line atau hapus tampilan. Nanti di interrupt juga. Interruptnya ke CPU jika perlu. Jadi cara kerjanya, nanti user itu akan menekan tombol di keyboard. Nanti keyboard akan mengirim sinyal ke port A atau inputan. Keyboard akan mengirim interrupt, akan memberitahu CPU kalau ada inputan dari keyboard. Nanti CPU akan membaca data dari 8255. Kemudian CPU akan memproses data. Selanjutnya CPU akan mengirim hasil ke port B atau output. Dan display akan menampilkan hasilnya. Kemudian ada Direct Message Access atau DMA. DMA di sini itu cara agar perangkat input-output bisa mengirim data langsung ke memori.
Jadi tidak perlu melewati CPU. Tujuannya apa? Supaya mempercepat proses ataupun mengurangi kerja CPU. Di sini kelemahannya, eh, kelajuan transfer input-output itu tergantung kecepatan operasi CPU, dan kerja CPU akan terganggu karena adanya interupsi secara langsung. Ada konfigurasi modul DMA, di mana ada eh, tiga konfigurasi ya. Yang pertama single bus atau satu jalur, di mana di sini ada prosesor, DMA, input output sampai memori, itu nanti akan berebut jalan karena jalannya cuma satu, jalurnya cuma satu. Kemudian eh, yang kedua single bus integrate DMA input output, di mana DMA dan input outputnya itu digabung. Kalau ini tadi terpisah semua, sedangkan kalau yang kedua itu integrate DMA input output. Jadi DMA dan input outputnya digabung atau diintegrate. Sebagai contoh misalnya analoginya kendaraan itu punya jalur cepatnya sendiri. Kalau di Jakarta misalnya ada jalur khusus busway, berarti DMA input output itu ada di jalur busway, sedangkan yang lain di jalur biasa. Kemudian yang ketiga itu ada input output bus, di mana ada dua jalur. Ada jalur khusus untuk input output, ada jalur khusus untuk prosesor DMA dan memori. Jadi cara kerjanya input output itu punya jalur sendiri. Sebagai contoh, misalnya kalau eh, kendaraan roda 4 dan lebih itu punya jalur tol. Nah, di sini input output itu yang melewati tol, sedangkan yang di atas itu di jalur jalan biasa. Nah, di sini untuk DMA itu meliputi modul-modul tambahan pada bus system. Kemudian modul DMA mampu menirukan CPU, bahkan mengambil alih kontrol sistem dari CPU. Prinsip kerjanya nanti CPU itu akan membaca dan menulis blok data. Selanjutnya akan mengirim perintah atau mengeluarkan perintah ke modul DMA. Informasinya bisa berupa read atau write, alamat perangkat input-output, lokasi awal dalam memori yang dibaca atau ditulis, dan jumlah word yang akan dibaca atau ditulis. Kemudian CPU akan melanjutkan pekerjaan lain. CPU telah mendelegasikan atau memberikan tugas ke modul DMA. Nanti modul DMA itu akan menjalankan tugasnya. Selanjutnya, kalau tugasnya sudah selesai, dia akan mengirim sinyal interrupt ke CPU. Dia akan memberitahu CPU bahwa kerjaannya sudah selesai. Selanjutnya, nanti CPU akan menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Oke, jadi gambarannya CPU itu punya dua tugas ya. Punya dua tugas. Dia mau menjalankan tugas yang pertama. Sedangkan tugas yang kedua mau didelegasikan atau eh, ditugaskan ke DMA. Jadi dia mendelegasi, dia memberikan tugas ke DMA untuk menjalankan tugas yang kedua. Selanjutnya nanti kalau tugasnya itu sudah diselesaikan oleh DMA, maka DMA akan memberikan sinyal interrupt, akan memberitahu ke CPU bahwa kerjaannya sudah selesai. Nanti CPU akan menerima sinyal dan CPU akan melanjutkan tugasnya, yaitu tugas pertama tadi. Begitu. Kemudian DMA itu melaksanakan transfer data secara mandiri, menghentikan sementara penggunaan bus. Di sini ada evolusi fungsi input-output. Yang pertama, CPU mengontrol peripheral secara langsung, jadi tidak menggunakan interrupt. Sedangkan yang kedua, evolusinya sudah menggunakan interrupt dan menggunakan DMA. Untuk karakteristik saluran input-output, di sini ada saluran input-output merepresentasikan pengembangan konsep DMA. Saluran input-output memiliki kemampuan untuk mengeksekusi instruksi input-output dan memberikan kontrol sepenuhnya terhadap operasi input-output. Kemudian instruksi itu bisa disimpan dalam memori untuk selanjutnya dieksekusi oleh prosesor.
Ada dua jenis saluran yang umumnya dipakai oleh saluran input-output. Yang pertama ada selektor channel. Jadi cuma ada eh, satu channel, ada satu saluran, dan dipilih perangkat mana yang mau memakai saluran tersebut. Kalau multiplexer itu salurannya banyak, multi. Jadi setiap perangkat punya salurannya sendiri-sendiri. Kemudian perangkat eksternal komputer itu disebut juga perangkat periferal ya, eh, atau modul input-output. Tidak akan berfungsi kalau tidak ada interaksi dengan dunia luar, tentunya. Kemudian jenis interface dari perangkat eksternal itu ada dua, paralel, di mana jumlah salurannya ada banyak dan bisa dipindahkan secara bersama-sama. Kemudian kalau serial itu hanya ada satu saluran yang digunakan untuk transmisi data. Kemudian konfigurasi point-to-point dan multi-point. Kalau point-to-point itu memiliki saluran dedicated antar modul input-output dengan perangkat eksternal. Jadi modul input-output hanya berhubungan dengan perangkat eksternal saja. Misalnya modul input-output dengan keyboard, modul input-output dengan printer, dan seterusnya. Kalau multi-point itu digunakan untuk mendukung perangkat penyimpanan berukuran besar atau penyimpanan sekunder, seperti disk atau pita magnetik, kemudian ada CD-ROM, video, audio, dan seterusnya. Kemudian ada teknologi Small Computer System Interface atau SCSI, di mana SCSI itu adalah standar untuk drive CD-ROM, peralatan audio, atau perangkat penyimpanan eksternal berukuran besar, yang mana di sini dipopulerkan oleh Macintosh tahun 84. Selanjutnya, untuk klasifikasi berdasarkan arah data, itu ada perangkat output, ada perangkat input, dan kombinasi keduanya. Dan kesimpulannya adalah PPI 8255 itu adalah salah satu modul input-output yang dirancang untuk keperluan input-output mikroprosesor 8086. Ada 3 buah teknik sistem operasi, yaitu input-output terprogram, interrupt-driven input-output, dan DMA atau Direct Memory Access. Sedangkan untuk perangkat eksternal itu umumnya disebut perangkat periferal dan nantinya akan dikendalikan oleh modul input-output. Kemudian perangkat eksternal diklasifikasikan sebagai human readable atau ini ya, human readable itu perangkat yang hanya berhubungan dengan manusia atau hanya bisa digunakan oleh manusia. Contohnya ada monitor, ada keyboard, ada mouse, printer, joystick, disk drive, dan seterusnya. Kemudian ada mesin readable, itu adalah perangkat yang berhubungan atau hanya bisa dibaca oleh mesin. Contohnya ada sistem atau kontrol suatu perangkat. Kemudian ada communication, perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, seperti modem atau NIC. Ya, mungkin itu untuk penjelasan materi hari ini terkait dengan input-output lanjutan. Selanjutnya nanti ada tugas yang harus dikerjakan oleh teman-teman, nanti bisa dikerjakan maksimal sampai tanggal 13 sampai 13 Mei ya, pukul 10. Nanti bisa dikerjakan di PDF dan diupload di ruang tugas MyBase. Nanti ada 15 soal, di sini langsung dijawab saja. Disertai dengan soalnya ya. Soalnya apa, kemudian jawabannya di bold. Kemudian kalau soal yang ke-11 dan 12 itu ada ketentuan pilihan. Jadi pilihannya jawaban benarnya itu bisa 2 atau 3. Nanti silakan bisa eh, dicari jawabannya yang benar yang mana, kemudian disesuaikan dengan ketentuan pilihan. Kalau misalnya eh, yang benar adalah word dan block, berarti pernyataan 1 dan 2 yang benar. Berarti jawabannya A.
Kalau misalnya tiga-tiganya benar, berarti jawabannya D. Atau eh, pernyataan 2 dan 3 saja yang benar, berarti jawabannya C. Begitu juga dengan nomor 12, ketentuannya sama. Dan untuk nomor 13 sampai 15 itu ketentuannya ada di sini. Ini kan berisi pernyataan-pernyataan ya, dan hubungan sebab akibat. Nanti kalau pernyataan 1 dan 2 benar, dan keduanya itu ada hubungan sebab akibat, berarti pilih A. Kalau yang ternyata pernyataan 1 dan 2 benar, tapi tidak ada hubungan sebab akibat, berarti pilih B. Tapi kalau salah satu pernyataan ternyata tidak benar, pilih C. Atau dua-duanya pernyataannya tidak benar, bisa pilih D. Seperti itu. Ya, begitu ya. Nanti silahkan dikerjakan. Untuk waktu pengerjaannya 1 minggu, maksimal saya tunggu sampai tanggal 13 Mei 2026 pukul 10. Mungkin itu dari saya. Untuk sesi tanya jawab nanti saya alihkan ke WA Group. Mungkin dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.